Puji syukur kita naikkan kepada Tuhan, Bapak Ibu dan saudara-saudara dimanapun kita ada. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan luar biasa hari ini Dia masih memperkenankan kita menjalani kehidupan. Dan sekarang kita harus memikirkan respon apa yang tepat untuk kita nyatakan di hadapan Tuhan sebagai jawaban terhadap rasa syukur kita akan berkat-Nya dalam hidup kita. Kita akan membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari baru yang Tuhan karuniakan. Kami mau untuk menjalani kehidupan kami hari ini dengan dasar firman-Mu. Oleh karena itu, beri kami kesempatan Tuhan untuk memaknai firman-Mu ini dalam perjalanan hidup kami hari ini. Kami akan membaca firman-Mu, kuasai dan bimbing kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dari kitab Yesaya pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, firman Tuhan, pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut, dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gementar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan. Panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermasmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Amin firman Tuhan. Demikian firman Tuhan, kita percaya Dia tentu menginginkan kita untuk melakukan hal terbaik sebagai rasa syukur kita atas anugerah dan kasih-Nya dalam hidup kita. Saudara-saudara, biasa dalam kehidupan kita seringkali bertanya-tanya, apa yang tepat yang kemudian kita lakukan sebagai jawaban, sebagai respon terhadap kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Kita mungkin berpikir, saudara, saya mau berdoa, bagus. Saya mau membaca firman, bagus juga. Saya mau melakukan hal yang baik, apalagi itu, pasti bagus. Nah, tetapi saudara-saudara, jarang kita memikirkan bahwa respon yang tepat juga seperti yang diungkapkan dalam bagian firman Tuhan yang kita baca pada saat ini dari Yesaya pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Hal itu adalah bersorak-sorai, memuji, memuliakan Tuhan, meninggikan nama Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tentu bertanya di awal, loh apa hubungannya antara kehadiran Allah dengan nyanyian, dengan puji-pujian? Saudara-saudara, kalau dalam firman Tuhan kita mendengar kesaksian firman Tuhan mengatakan bahwa Allah itu bertakhta di atas penyembahan, di atas pujian kita, maka di situ saja kita sudah mulai memahami bahwa ternyata pujian dari kita itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita lakukan, membalas atau sebagai respon terhadap kasih dan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara, dalam Yesaya pasal 12 ayat 1 sampai 6 kita lihat di sini bagaimana bunyi atau bagaimana isi dari nyanyian pujian kita kepada Tuhan itu. Nyanyian dan pujian kita kepada Tuhan itu bukan berdasarkan seperti misalnya lagu-lagu pop, lagu-lagu dunia yang seringkali dinyanyikan orang untuk menggambarkan tentang perasaan hatinya terhadap lawan jenisnya, isi-isi lagu yang mengungkapkan tentang hal-hal tertentu dalam kehidupan ini. Nah, tetapi lagu pujian, sorak-sorai yang dikatakan oleh kitab Yesaya pasal 12 ayat 1 sampai 6 ini, justru isinya itu adalah pengalaman perjalanan kehidupan bersama dengan Tuhan selama ini. Bahwa umat Israel harusnya tahu, harusnya mengerti, harusnya ingat bahwa selama ini Tuhan sungguh bekerja secara luar biasa dalam kehidupan mereka. Harusnya ketika mereka menyadari terus-menerus tentang bagian itu,
Mereka tidak akan pernah berhenti untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Harusnya bangsa Israel dan demikian juga kita. Ketika kita merasakan juga tentang berkat kasih Tuhan dan kehadiran Tuhan dalam hidup kita, jangan pernah berhenti untuk menyanyi, memuji, memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Mengapa? Oleh karena ketika kita menyanyi, ketika kita bersorak di dalam Tuhan, maka sebenarnya itu bisa membuktikan banyak hal. Pertama, kita betul-betul bukan hanya bibir kita yang kemudian terbuka, tetapi ada sesuatu yang menggerakkan dari dalam diri kita masing-masing untuk menyebut bahkan mengagungkan Tuhan, karya Tuhan itu melalui nyanyian pujian kita. Yang kedua, bahwa ketika kita menyanyi dan menaikkan pujian kepada Tuhan, maka itu pun berarti bahwa segala kekuatan, segala kemampuan yang ada pada diri kita dengan penuh semangat dan sukacita kita katakan itu kepada Tuhan, bahwa semua berasal dari Tuhan. Sehingga pujian itu layaklah kemudian kita nampakkan atau kita berhadapkan kepada Tuhan, pemilik berkat, pemilik kekuatan, kemampuan yang kita miliki sampai hari ini. Saudara-saudara, dalam perikop bacaan kita tadi jelas sekali dikatakan bahwa untuk umat Israel, Tuhan itu harusnya dipahami bahwa Tuhan telah berjanji untuk memberikan keselamatan kepada umatnya. Syukuri itu. Derita juga berakhir bagi air sejuk yang menghapus air mata. Ayat 3, syukuri juga itu. Dan derita, bahkan pergumulan-pergumulan itu akan diganti dengan penuh sukacita, sehingga ketika umat Israel memuji akan kebaikan Tuhan, tindakan itu menunjukkan respon terhadap perbuatan Allah yang hendak diketahui oleh seluruh bumi. Semua orang harus tahu bahwa Allah itu pemberi berkat yang luar biasa dan penuntun dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Hanya penting sekali bagi kita semua, saudara-saudara, ketika kita menyanyi, mengucap syukur kepada Tuhan, ketika kita melihat tentang perkenaan Tuhan untuk selalu mau hadir bersama dengan kita, jangan salah bahwa penderitaan dan pergumulan masih tetap menjadi bayang-bayang dalam kehidupan kita. Jangan salah, begitu banyak orang, termasuk orang percaya yang juga salah dalam memahami bagian ini. Mereka percaya Allah karena tergantung sesuatu yang Tuhan berikan kepada mereka. Mereka minta berkat A, B misalnya, lalu Tuhan kasih A, kasih B dia, dan dia berhenti di sana. Padahal cara bagi kita untuk memuji, memuliakan Allah dalam hidup kita itu sebenarnya berdasar kepada gambaran besar, gambaran utama, gambaran keseluruhan dari kehadiran Allah dalam hidup kita. Jadi mungkin saja ke depan kita masih menderita, kita masih bergumul, kita masih merasakan kepahitan dalam hidup kita. Tetapi satu yang menguatkan kita, Allah mau hadir bersama-sama dengan kita dalam pergumulan, dalam penderitaan, dan dalam kepahitan kita tersebut. Sehingga melalui firman Tuhan yang kita baca pada saat ini, kita semakin kuat dan bersemangat untuk meneruskan perjalanan hidup yang Tuhan masih nyatakan dan berikan kepada kita. Oleh karena itu, mari saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, kita semakin dekat dengan Tuhan. Bahwa penderitaan pergumulan kita bisa semakin besar, tetapi Allah lebih besar dari setiap pergumulan-pergumulan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu berupa firman yang kami dengarkan pada saat ini. Tuhan, terima kasih, kami semakin yakin bahwa sekalipun kami menderita bergumul, masa depan tidak pernah kami tahu bagaimana bentuknya, tetapi yang kami tahu dengan pastikan sekarang ini bahwa Tuhan mau bersama-sama dengan kami. Tuhan, kami mau berdoa, biarlah jemaat-Mu di sini, setiap rumah tangga, setiap pribadi dalam jemaat ini, Tuhan senantiasa berkati. Terlebih mereka yang sakit, Nyonya Bapak Yulis Dengen, Nyonya Esther Zainuddin, Nyonya Dorce Tumembo, Diakin Nyonya CH Dengen, Nyonya Matius Ruru, Stefanus Baturante, Bondang Lande, Bapak Niko Duma, Nyonya Yohanes Pasolang,
Ibu Girik Kak Suso, Nyonya Simon Tando, Bapak Terandi Lolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Ones Lakbur Lawal, Bapak Markus Lamba, Bapak Daniel Rombe, Nisia, Nyonya Gana Pabisa, Liliani, Oma Keti, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoan, Nyonya Ludia Kandola, Ibu Yospina Kurungan, Gracia, Anak Eli Roy Kapoh, Bapak Yohanes Alboko, Nyonya Margareta Sarra, Ibu Matilda Timisela, Saudara Matilda Timisela, Saudara Naftali Mina, Bapak Ruben Siang, Felicia Lakbi, Bapak M. Pasalongan, Ibu Adolfina Tilang, Nyonya Ermin Bongka, Nyonya Yohana Bura, Nyonya Yusuf Seranga, Nyonya Martina Balle, Alfa Rendra, Bapak Yakobus Pagiling, Bapak Peter Ronda, Novani Matu, Pendeta C. sampai Toding, Ibu Yudit Sagena, Nyonya Peter Rama, Nyonya Peter Tena, Ibu Alex Paluan, dan mungkin ada yang belum sempat kami sebutkan namanya yang sakit. Tuhan, teruslah bersama-sama dengan mereka supaya mereka pun tetap merasakan kehadiran Tuhan sekalipun mereka sakit. Berdoa mendoakan pergumulan-pergumulan yang kami hadapi sekarang. Selain pandemi, ada begitu banyak bencana alam yang terjadi sekarang ini, baik banjir, gunung berapi, ada begitu banyak anak-anak Tuhan, ada begitu banyak orang yang terdampak karena pergumulan-pergumulan seperti ini. Teruslah menguatkan, memampukan mereka untuk terus menjalani kehidupan dengan baik. Pekerjaan pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan berkati, khususnya di masa Advent dan mempersiapkan Natal. Biarlah di dalam semua itu Tuhan kami mengalami anugerah dan pengasihan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, kami selalu percaya bahwa sekalipun masa depan itu belum kelihatan bagi kami, tidak akan pernah kelihatan hari ini kepada kami, tetapi kami yakin Tuhan senantiasa menguatkan kami untuk menjalani hidup lebih baik apapun kondisinya di masa yang akan datang. Berkati kami hari ini Bapa, ampuni salah dosa kami datang berdoanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.